Tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk melakukan hal itu." Sapi itu berkata, "Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepas diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan siapa pemilik sapi betina yang ada dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran yang merupakan surat terpanjang. Surat ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf, dan tergolong surat Madaniyah. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah ini bermula dari kalangan Bani Israel. Ada seorang yang kaya raya mempunyai saudara sepupu yang fakir bernama Uhaihah. Orang yang kaya raya itu tidak mempunyai saudara lain selain sepupunya yang fakir ini. Sebenarnya tidak ada riwayat yang menjelaskan siapa nama orang kaya ini. Tapi beberapa ulama berpendapat kalau lelaki tua ini bernama Syam'un. Pada saat itu, saudara sepupunya yang bernama Uhaihah memang sengaja menunggu saudagarnya ini meninggal dunia, karena ia ingin mengambil harta warisannya. Tetapi setelah ditunggu sekian lama, Syam'un yang kaya raya ini tidak kunjung meninggal. Nah, dari situ Uhaihah merencanakan suatu ide busuk untuk menghabisi saudaranya Syam'un. Setelah ia berhasil menghabisi Syam'un, untuk menutupi kesalahannya, Uhaihah membawa mayat Syam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Keesokan paginya, seorang pria dan istrinya yang sedang melintas melihat mayat Syam'un. Istrinya berkata, "Mayat siapa ini, suamiku?" Suaminya menjawab, "Dia Syam'un, pedagang kaya raya yang tinggal di tengah kota. Aku juga mengenalinya." Mereka pun bergegas memberitahu kematian Syam'un kepada keponakannya Uhaihah. Uhaihah yang sudah mempersiapkan diri agar tidak dicurigai, ia menampakkan rasa terkejut dan meratap keras, sehingga orang pun percaya dan yakin dengan aktingnya. Uhaihah pun langsung lari menuju tempat jenazah saudaranya ditemukan. Di sana ia mulai melakukan sandiwaranya lagi, dan ia malah menuduh kalau penduduk kota sebelahlah yang melakukannya. Kebohongan yang dilakukan Uhaihah menyebabkan penduduk kota marah dan berbondong-bondong hendak menyerbu kota sebelah. Rencana penyerangan itu tercium penduduk kota tetangga. Mereka pun bersiap-siap menyongsong kedatangan penduduk kota Uhaihah. Ketika kedua kelompok itu bertemu, suasana semakin memanas. Tiba-tiba muncul pria tua lalu berusaha untuk meredakan ketegangan. "Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah seorang pria kaya yang sukses membungakan uangnya." Kata lelaki tua itu, "Kakek, caranya berdagang bukanlah alasan untuk membenarkannya dihabisi," ujar penduduk kota Uhaihah. "Ya, engkau benar, tapi kematiannya juga bukan alasan untuk kalian bertikai. Sekarang temui Nabi Musa alaihissalam. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul?
adukan perkara ini kepada beliau," ujar pria tua itu. Mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Nabi Musa. Kemudian mereka menjelaskan akar masalahnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun terteguh. Sesaat kemudian ia masuk ke dalam rumah dan berdoa. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membantunya memecahkan masalah ini. Tak lama kemudian, Nabi Musa alaihissalam keluar dan memerintahkan mereka agar menyembelih sapi betina dengan berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.' Mereka berkata, 'Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?' Musa menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah yang besar, yaitu di kalangan Bani Israel terdapat orang yang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika ia dewasa." Selanjutnya, orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di dalam hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang lain. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Di pagi hari, ia mencari kayu bakar yang ditaruhnya di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Lalu dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu, yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi yang sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya datang kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Kontan, sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, 'Peganglah lehernya.'" Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku,
niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepas diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jualah sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut, bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya, dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridhoku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat itu. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak. Lalu ia kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh, Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel untuk menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang terbunuh tiba-tiba bangkit, hidup lagi dengan izin Allah. Padahal urat leher masih mengalir darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan."
Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapati warisan. Ringkasan kisah di atas diambil dari kisah Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Ibnu Katsir rahimullah berkata dalam kitab tafsirnya setelah membawakan berbagai versi cerita. Yang tepat, berbagai kisah ini diambil dari kitab Bani Israel. Ini adalah berita yang masih boleh kita nukil, akan tetapi kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Karena kita tidak bersandar padanya kecuali yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Dan itulah kisah dari pemilik sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.